Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Haryani Agustin. Saya berasal dari kelas akuntansi C 2023 dengan NPM 2302110097. Saya berasal dari prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bahaudin Mutahari atau biasa disingkat dengan Uniba. Nah, di sini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswi dari Unija untuk mengetahui wawasan mereka mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia, Pancasila, dan nama-nama tokoh pahlawan di Indonesia. Sebelum itu, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Civics dan Pancasila dengan dosen Bapak Khairul Rahman, SE, MSc. Halo Kak. Iya, Sebelumnya jangan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Haryani Agustin, biasa dipanggil Iin. Saya dari Uniba Kak, dari jurusan akuntansi. Saya izin nanya-nanya nih Kak tentang wawasan-wawasannya Kakak. Sebelumnya nama Kakak siapa ya Kak? Oke, kenalin. Ini mau nama lengkap atau nama panggilan nih? Oh, boleh dua-duanya Kak. Kak, kenalin nama saya Mutiara Ika, bisa panggil Tiara. Saya berasal dari Universitas Surakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Perawatan. Saat ini saya sedang semester 3 dari pengertian nih Kak. Ini ada 5 pertanyaan Kak. Pertanyaan yang pertama, siapa nama Jenderal TNI Veteran Pejuang Surabaya yang Universitasnya Surabaya? Ini nih, siapa? Bapak Jenderal Sudirman. Ya, betul Kak. Pertanyaan yang kedua, siapakah Presiden Indonesia yang pertama berasal dari Pulau Sulawesi? Kalau Pulau Sulawesi itu, ini beliau ini salah satu yang favorit saya nih, yakni Bapak Eyang Baharudin Yusuf Habibie. Ya, betul sekali Sempat Kak. kuliah di Jerman juga. Oh iya, sangat pinter ya Kak. Lama banget beliau. Pertanyaan yang ketiga, apa fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Kalau dilihat dari fungsinya, Pancasila sendiri kan dijadikan sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Jadi fungsinya Pancasila sendiri ini sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Intinya tanpa Pancasila ya hidup kita tuh akan kayak goyang-goyang gitu. Intinya Pancasila ini sebagai aturan kita gitu. Di samping UUD juga Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, sebagai penyangga bangsa juga. Ini kan Pancasila juga dijadikan sebagai sumber dari segala sesuatu. Ya, Kak. Kalau gak ada Pancasila itu gak ada artinya gitu ya Kak hidupnya. Tapi sekarang ini miris sih, Pancasila hanya dijadikan sebagai ini contoh belaka gitu. Karena anak muda sekarang itu hanya tahu ini Pancasila, tapi penyerapannya ini yang susah miris. Baik Kak, pertanyaan yang keempat, Boleh. kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Itu ditetapkannya itu sehari setelah kemerdekaan, itu 18 Agustus 1945. Ya, betul sekali Kak. Pertanyaan yang terakhir nih Kak, yang kelima, siapa pahlawan wanita dari Kepresidenan kedua Jawa Tengah? Ini nih pokoknya nih ada triple Nyi Ageng nih. Itu ada Nyi Ageng di Ponorogo nggak salah, terus ada Nyi Ageng Serang sama Nyi Ageng Honggawati apa Hanggawati gitu. Honggawati. Iya, Nyi Ageng Honggawati. Ya. Yes. Terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat memuaskan. Aduh, makasih. Ini Kak ada sedikit makasih banyak. Makasih Kak. Ya, terima kasih. Halo Kak. Sebelumnya izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haryani Agustin dari Universitas Bahaudin Mutahari atau bisa disebut Uniba. Saya mau nanya-nanya nih Kak tentang wawasan kebangsaan Kakak. Di sini ada 5 pertanyaan. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan aku Liza dari Universitas Surakarta. Kalau boleh tahu dari jurusan apa? Oke, dari prodi ilmu keperawatan. Pertanyaan yang pertama ya Kak, siapa proklamator kemerdekaan Indonesia? Jadi proklamator kemerdekaan Indonesia itu ada Pak Soekarno. Pertanyaan yang kedua, apa arti lambang pohon beringin pada lambang sila Pancasila? Oke, jadi arti lambang pohon beringin itu melambangkan sila yang ketiga yang ditetapkan. Kalau boleh tahu itu artinya apa ya? Artinya teman tahu sih ya. Saya bantu jelasin ya Kak. Oke, boleh. Pohon beringin itu melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kuat, adil dan makmur. Pohon beringin itu juga melambangkan keabadian negara Indonesia Kak.
lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama pahlawan yang tertera pada ulangan 1000 yang baru? Untuk 1000 yang baru itu kalau nggak salah judulnya ya. Ya. Pertanyaan yang keempat, apa urgensi Pancasila sebagai ideologi negara bagi Indonesia? Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah sebagai landasan baik itu dari pemerintahan, hukum, sebagai pedoman hidup ya. Pertanyaan yang kelima, mengapa tanggal 17 Agustus 1945 dipilih sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia? setahu itu karena bertepatan pas Jepang menyerahkan Kebetulan juga itu tanggal 17 merupakan angka yang suci dengan usulan Pak. Terima kasih ya Kak sudah menjawab pertanyaannya ini. Ada sedikit tips buat Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Halo Kak. Halo, Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haryani Agustin, bisa dipanggil Titin. Saya dari Uniba Kak, dengan jurusan akuntansi. Di sini saya menanya-nanya tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan Kakak. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? nama kakak Kak Suci. Oh iya Kak. Kalau boleh tahu dari jurusan mana dan universitas? Kebetulan aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan prodinya prodi keperawatan. Oh iya Kak. Ini ada 5 pertanyaan juga. Yang pertama itu, siapa nama Jenderal TNI Veteran Pejuang Surabaya yang dijuluki Singa Surabaya? Bapak Jenderal TNI itu yang dijuluki Singa Surabaya itu Bapak Sudirman. Iya betul Kak. Pertanyaan yang kedua, siapakah Presiden Indonesia yang pertama yang berasal dari Pulau Sulawesi? Bapak Presiden yang berasal dari Sulawesi itu Bapak B.J. Habibie. Iya betul Kak. Presiden yang ketiga Kak. Ya, Presiden. Pertanyaan yang ketiga, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia dan bagi masyarakat Kak? Jadi kalau menurut Pancasila fungsinya bagi warga negara Indonesia itu biasanya dijadikan sebagai dasar negara kita, kemudian falsafah suatu negara, kemudian dijadikan juga sebagai acuan pembuatan atau perancangan undang-undang. Itu biasanya ngambil dari sila-sila yang ada pada Pancasila itu sendiri. Ya, benar Kak. Pertanyaan yang keempat, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tepatnya itu diresmikan pada PPKI. Iya betul Kak. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir Kak, siapa pahlawan wanita dari Kepresidenan Kedua Jawa Tengah? Pahlawan wanita Ya, yang dari Jawa Tengah. dari Jawa Tengah ada Nyi Agung, ada nyanyi itu, ada Nyi Agung. Apa aja deh? Kebetulan Nyi Agung Ponggowati, Nyi Agung Diponegoro, dan Nyi Agung Seram. Nyi Agung Ponggowati, Diponegoro, sama Nyi Agung Seram. Iya, Kak. Ada 3 kan ya? Ya, terima kasih Kak sudah bantu jawab pertanyaan dari saya. Ini Sama. sedikit buat Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Halo Kak, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haryani Agustin, biasa dipanggil Pipit, dari Uniba. Saya izin nanya-nanya nih Kak tentang Pancasila dan wawasan kebangsaannya Kakak. Sebelumnya boleh Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo. Nah, aku Kak Titin. Nama saya Dwi Nurul Kamalia. Kakak mungkin bisa panggil saya Dwi. Dari Universitas Pelita Raja, prodinya keperawatan. Iya Kak. Saya mau nanya-nanya nih ya Kak. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di kota manakah terjadi pertempuran 10 November 1945? Di kota Surabaya. Ya, betul Kak. Pertanyaan kedua, siapakah panglima pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tersebut? Itu yang sangat Bung. Ya betul Kak. Pertanyaan yang ketiga nih Kak, apa nama gabungan Tentara Pemuda Indonesia pada masa pertempuran melawan Belanda? Itu BKR, setahu saya BKR sih, dan keamanan Pak. Iya Kak, itu setelah BKR itu diubah menjadi TKR yang kepanjangannya itu Tentara Keamanan Rakyat. Pertanyaan yang keempat, siapa pahlawan nasional wanita dari Aceh yang bergerak Laksamana?
Kemana itu malam yang kelima? Ya itu. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir Kak. Apa arti lambang bintang pada lambang sila Pancasila? Itu kan sila pertama. Kan bintang itu untuk sila pertama. Sila pertama itu merupakan satu lambang Pancasila. Nah sepengetahuan saya, kayak lambang-lambangnya Islam itu ada bintang sama bulan gitu kan. Mungkin bintang itu melambangkan dari ketakwaan. Ya. Terima kasih Kak. Dan ini ada sedikit gift buat Kakak karena sudah membantu jawab dari saya. Terima kasih. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Haryani Lukin dari Unida dengan jurusan Administrasi. Saya ingin bertanya tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan Kakak. Sebelumnya nama Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Rafika Rashida dari Surabaya, jurusan Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu siapa proklamator kemerdekaan Indonesia? Pertanyaan kedua, apa arti lambang pohon beringin pada Pancasila itu Kak? pohon beringin itu melambangkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kalau boleh tahu artinya apa ya Kak? Saya bantu jawab ya Kak. Pohon beringin itu melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kuat, adil dan makmur. Pohon beringin itu juga melambangkan keabadian dan apakah sudah paham Pak? Pertanyaan ketiga, siapa nama pahlawan yang tertera pada uang Rp1.000 KM baru? Uang Rp1.000 yang baru. Ya. Cuknya. Yang kelima. Pertanyaan nomor 4 Kak. Apa urgensi Pancasila sebagai ideologi negara bagi Indonesia? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan. Yang kelima. Pertanyaan kelima Kak. Mengapa tanggal 17 Agustus 1945 dipilih sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Nggak tahu deh. Saya bantu jawab lagi ya Pak. Karena angka 17 itu merupakan angka yang suci. Angka tersebut intinya Soekarno itu diyakini bahwa dapat memberikan harapan yang baik, dan tanggal 17 Agustus itu bertepatan hari Jumat kita. Dan pada tanggal 17 Agustus itu Jepang, tepatnya itu Jepang menyerah pada Sekutu. Paham. Ini Kak sedikit gift buat Kakak karena udah membantu saya menjawab dulu Kak. Makasih. Sama-sama Kak. Nah, sekian video saya mewawancari mahasiswi dari Unija. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.